Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat saudara yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Shalom Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan yang telah menyertai kita hingga kita boleh tiba pada tahun baru gerejawi hari ini, yaitu Minggu Advent yang pertama. Oleh karena itu, di dalam kasih Tuhan Yesus, kami menyampaikan kepada jemaat Tuhan yang beribadah hari ini, selamat Advent. Oleh karena kasih Tuhan yang telah menyertai kami hingga tiba pada tahun baru gerejawi hari ini, selamat Advent juga bagimu hamba Tuhan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent yang pertama, yang artinya menanti kedatangan Tuhan. Satu lilin telah menyala di depan untuk mengingatkan kita akan terang yang akan datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menerangi bangsa dalam kegelapan. Tuhan kiranya senantiasa memberi kasih-Nya yang melimpah kepada hati kita dan sinarnya menerangi hati kita. Oleh karena itu, berdasar iman dan pengharapan, marilah menyambut kedatangan Tuhan bersama semua orang kudus-Nya, seperti topik minggu hari ini, menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Marilah kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 590 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat ketiga kita bangkit berdiri. Bersiapkan
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Kiranya Tuhan menambahkan kasih-Nya dengan berkelimpahan atasmu, agar kamu didapatinya tidak bercacat dan bercela pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu, ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh Hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 60 ayat 1 dan 2. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan Tuhan, mengingat rahmat-Nya. Terima tamu agung, siapkan jalannya. Semua batu sandung singkirkan segera. Timbullah sembah, ratakan mas yang tinggi, yang bengkok dan yang miring, luruskan baginya. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini dari hukum 1 sampai 4. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga pada laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan.
Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu pembasuhnya, ku datang, Tuhan, padamu. Marilah kita memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, karuniakanlah kepada kami kehidupan di dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami hidup kudus di hadapan-Mu, untuk menantikan kedatangan Tuhan bersama orang kudus-Mu. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh, ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Pikuklah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 93 ayat 1 dan 3. Tumbuhlah tunas baru di tunggul Isai, yang pada masa lalu disyairkan nabi, nubuatnya genap. Bunga harapan lahir di malam yang gelap. Bunga begitu mungil yang harum dan lembut, menghapus dari bumi gelap dan kemelut. Sungguh manusia dan sungguh-sungguh Allah, penebus dunia. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel untuk minggu hari ini, tertulis pada kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai dengan 16. Marilah kita membacanya dengan responsoria. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada masa itu, aku akan menemukan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbagailah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, jika ku rindukan, limurkanlah batinku, seluruh
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horas Madihita Saluhutna. Nama minggu hari ini adalah Minggu Advent ke-1, Minggu Advent pertama, Tahun Baru Gereja, yang artinya masa menantikan Juru Selamat, dengan topik minggu menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Manomu haroroni Tuhani di bagasan habadiaon. Hendak melaksanakan pemberkatan pernikahan. Jeffrey Parlindungan Pakpahan, anak dari Bapak Manatur Pakpahan dan Ibu Kartauli Boru Tambunan, dengan alamat Gang Pala 1 Loji nomor 69 RT 001 RW 001 Kelurahan Loji Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Jemaat HKBP Bincarung, Resort Bincarung Bogor, Distrik 28 Deboskap, Sektor 4, dengan Paniroy, Inang Sintua N. Borugultom dan Amang Casi H. Hutapea, dengan Bertauli Lorencia Apriani Boru Simbolon, putri dari Bapak Maludin Simbolon Esa dan Ibu Pujiana Boru Malau, dengan alamat Jalan Lawang Gintung, Gang Kampung Sawah RT 02 RW 06, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Jemaat HKBP Bincarung, Resort Bincarung, Bogor, Distrik 28 Deboskap. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 di HKBP Bincarung, masuk jam 8.30 WIB. Konseling pernikahan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 jam 10 WIB. Kebaktian malam Advent Natal Tahun Baru diberitahukan kepada kita semua anggota Jemaat HKBP Bincarung dalam rangka menyambut Advent Natal Tahun Baru. Maka kita akan melaksanakan kebaktian malam pada pukul 19 atau jam 7 malam di rumah masing-masing melalui rekaman YouTube yang akan dimulai lagi hari Senin tanggal 29 November 2021, dan linknya akan dibagikan di WA Grup HKBP Bincarung. Diharapkan semua keluarga bisa mengikuti ibadah tersebut dan persembahan dapat dikirim ke rekening Huria atau amplop persembahan pada hari Minggu. Pertukaran pelayan mimbar Distrik 28 Deboskap dan persembahan di amplop. Pertukaran pelayan firman distrik akan dilaksanakan hari ini.
Minggu 28 November 2021 dengan mengumpulkan persembahan dalam amplop untuk mendukung kegiatan distrik. Dan petugas pelayan firman Tuhan di Resort Bincarung adalah di HKB Bincarung jam 9.30 dilayani oleh Amang Pendeta Dr. Andes Pilihan Panjaitan MDiv. Di HKBP Perumnas Parung Panjang jam 10 WIB dilayani Pendeta Marsaldo Raja Guguk dari HKBP Parung Panjang. Amang Pendeta Torang P. Panjaitan melayani di HKBP Ciluar jam 7 WIB. Amang Pendeta John F. Sihombing melayani di HKBP Ciampea jam 8.30 WIB. Dan Amang Pendeta Roni Simorangkir melayani di HKBP Parung Panjang jam 8 dan jam 11 WIB. Sehingga kita akan mengumpulkan persembahan ke depan sekaligus 3. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kegiatan Resort Bincarung. Pada hari Minggu 28 November 2021 akan dilaksanakan rapat Parhalado Resort di HKB Bincarung dengan peserta Pendeta Resort, Badan Audit Resort, Parhalado Resort Bincarung untuk membuat prakonsep anggaran dan program kerja HKBP Resort Bincarung tahun 2022. Pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021, selesai ibadah akan dilaksanakan rapat Resort Bincarung di gereja ini dengan peserta, pendeta, Parhalado Resort, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia, Ketua Seksi Sekolah Minggu, Ketua Seksi Remaja, Ketua Seksi Pemuda, Ketua Seksi AMA, Ketua Seksi Perempuan, Ketua Seksi Lansia, Badan Audit Resort, Bendahara Huria, Parartawan Huria, dan seorang utusan Sintua untuk membahas laporan Pangulauan Pendeta Resort dan laporan pertanggungjawaban Sekben, laporan Badan Audit Resort, dan juga membahas serta menetapkan program kerja dan anggaran HKBP Resort Bincarung tahun 2022. Kegiatan Huria. Rapat seksi dan rapat dewan sudah harus dimulai untuk evaluasi RAB 2021 dan juga pembuatan RAB 2022, dan hasil evaluasi dan prakonsep RAB 2022 sudah harus masuk ke Dewan Parartawan per Minggu 12 Desember 2021. Rapat Parhalado Parartawan dilaksanakan Minggu 19 Desember 2021 untuk menggodok ajuan program kerja dan anggaran dari setiap seksi dan dewan untuk dibuatkan menjadi prakonsep proker anggaran 2022 yang akan disampaikan ke rapat Parhalado, diikuti oleh Parartawan, Bendahara, TU, Ketua Dewan, dan Uluan. Rapat Parhalado Partohonan dilaksanakan hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 untuk membahas prakonsep yang sudah dibuat Parartawan menjadi konsep proker dan anggaran 2022 yang akan dibawakan ke rapat Huria, diikuti oleh semua Sintua, calon Sintua, dan pendeta. Rapat Huria dilaksanakan Minggu 26 Desember 2021 sehabis ibadah Minggu untuk membahas LPJ Uluan Huria, Ketua Dewan, Parartawan, Badan Audit, Jemaat, dan menetapkan konsep proker anggaran 2022 menjadi program kerja anggaran HKBP Bincarung tahun 2002 dengan orientasi tahun kesehatian, diikuti oleh semua Parhalado, semua seksi, dewan, badan audit, ruas perwakilan dari ruas minimal 3 KK per Paniroy. Kelasidi intensif pekerja dan mahasiswa. Diberitahukan kepada semua para naposo, pekerja, anggota jemaat yang belum sidi, bahwa gereja akan membuka kelas belajar sidi secara online dan onsite sesuai dengan waktu dan jam kerjanya. Untuk itu diminta kepada orang tua agar dapat mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kelas sidi pekerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan diserahkan kepada tata usaha. Keperluan sketsa desain gereja.
Untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja, maka tim perizinan akan meminta tanda tangan persetujuan atau tidak keberatan dari warga sekitar gereja dan juga KTP anggota jemaat sebagai pengguna. Gereja kita membutuhkan gambar sketsa bangunan yang akan dibangun. Untuk itu dihimbau kepada anggota jemaat yang mempunyai kenalan atau yang mempunyai keahlian menggambar sketsa bangunan gereja baik 2 dimensi atau 3 dimensi supaya dapat menghubungi tim perizinan atau Amang M. Nelson T. Butar-Butar dengan nomor telepon 0812 8897 2031. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 28 November 2021 sampai 4 Desember 2021. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah." Kolose 3 ayat 15. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan untuk kita minggu ini. Rekapitulasi keuangan Minggu 28 November 2021. Jumlah penerimaan 19.989.384 rupiah. Jumlah pengeluaran 48.220.777 rupiah. Saldo defisit minggu ini 28.231.393 rupiah. 322.240.150 rupiah di luar deposito huria dan dana perizinan. Demikian warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras.
Selamat Advent Barihita Saluhuna. Kami melayani di Huriata Sadarion dalam rangka pertukaran perjamita di distrik 20 Deboskap. Naniaturhon ni Paresesta siat distrik. Jadi adalah pertukaran perjamita do perjuluma pinasahat tabi siana mang Pareses do sudi perhubas di distrik do sudi aka perhubas nagok tiki na adong di distrik 20 Deboskapon tu Huriata na di HKBP Bincarongon. Horas Barihita Saluhna. Au padita pilihan penjahitan nungga pensiun parpudi melayani di HKBP Cinere, Resort Cinere. Inata di Jabu Borusitorus hadir Rodison jala dihami di basa-basa otohata opak danak dua bawa dua buru nungga sude marhasohotan jala di basa-basa otohata pahopu di naopat keluargai sahatu sadarion onom pahopu jala pahopu na belga sahatu sadarion onom pahopu jala pahopu na belga nunga semester tulu mahasiswa noaing. Kami tinggal di pensiun di Cinere, tinggal di Cinere. Jadi bolo adok tikimu rohamu tu Cinere, pabuhamu sani paradihan nanggo apala tes manis marang kopi, bohita hijauta. Kamu akan hina holongan hatani tu hatam wakulingi hita di Advent da perjulu sadarion ima nadienet sian sada Tesalonika bidutulu ayat sia sahatu ayat 10 tulu. Sada Tesalonika bidu sia ayat buditulu ayat sia sahatu 10 tulu. Songonon mahata itu hatta nauktar surat disi hujahahum ma dihita tapai hutihum ma di bagasar rohat tabi. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Hamu akan hina holongan sada hal na pasti, satu hal yang pasti dalam kehidupan. Ada banyak hal yang tidak pasti, tapi ada satu hal yang pasti dalam kehidupan yang akan terjadi dalam hidup kita. Iso boto ahamai. Satu hal pasti. Kematian. Jadi sudero hitai kemate, nasa jolmai kemate ikemago siwuhi. Semua kita pasti akan mati. Itu bisa bentar lagi, saya juga bisa merasa atau sedang khotbah bisa saja. Ada pendeta mati sedang khotbah. Itu luar biasa. Advent Sadarion justru mengingatkan kita
Jadi dia minggu na salpu parningota dia kena moding itu mengingatkan kita lalu bahwa kita akan mati ima minggu na salpu. Sonari atong apa yang harus saya lakukan? Persiapan apa yang saya harus lakukan kalau saya harus mati? Ima Advent. Advent akan datang. Apa yang datang? Kematian. Tapi ada yang lebih penting yang datang, Yesus Kristus. Dia akan datang. Jadi kita harus persiapkan diri menyongsong kematian kita sendiri. Persiapkan diri menyongsong kematian, itulah kedatangan Kristus dalam hidup kita. Jadi ada dua arti Advent, mempersiapkan diri menyongsong kematianku sendiri, dan yang kedua mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi persiapkan dirimu. Kalau kapanpun itu datang, kita berkata, disod doau, radi doau. Persiapkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Kamu akan hinaholongan di Advent da perjuluon, adong opat Advent yang akan dinyatakan dengan lilin yang menyala, galak lilin. Jadi lilin na perjuluon itu mau menggambarkan siapa sih yang akan datang itu, siapa dia yang akan datang, yang untuknya saya mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya. Dia yang akan datang itu, lilin yang pertama adalah pengharapan kita. Dia adalah yang kita harapkan dan dialah adalah awal akar sumber pengharapan kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang sudah datang dan yang akan datang itu digambarkan dengan 4 lilin ini. Dia itu siapa? Dia adalah pengharapan yang selalu membangkitkan harapan kita. Ise hitan waing na putus harapan. Ise na putus asa, alani nama saon, alani COVID, karena penyakit, karena dengan dampaknya, karena COVID ini kan nggak bisa kerja, ada yang kehilangan pekerjaan, dan Boimar 33 dan sebagainya, sehingga susah ekonominya, sehingga putus harapan atau hampir-hampir tidak punya harapan lagi. Advent, dia adalah pengharapan kita. Jadi melalui Advent, persiapan kita yang pertama dalam Advent ini adalah kobarkan kembali pengharapanmu. Pengharapan tentang sesuatu yang sedang datang, yang lebih baik untuk kita. Bahwa yang terbaik yang sedang kita nantikan sedang OTW, on the way, sedang dalam perjalanan. Memang kadang tidak kelihatan. Jadi songona ada yang mau berjalan atau kapal terbang atau kapal laut, kalau awannya tebal, kabut, jarak pandang hanya 1 meter atau 2 meter, dan binoto harama saya juluan. Jadi sering perjalanan kita nggak tahu lagi apa yang terjadi besok, apa yang terjadi minggu depan, tahun depan, nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi, nggak ada lagi, putus di harapan. Alanya kana masao nak kana gauron, daksau bion. Pajong-jong gereja on, maul dapat izin dadang dasau, bitoy mak, saya bermahita. Jadi sudah seperti putus harapan. Tapi Advent, kobarkan, nyalakan kembali pengharapan. Memang belum aku lihat, belum aku tahu. Sungguh dia terjadi nion, dapat ni izin on, saya nggak tahu. Tapi saya percaya itu pasti datang. Amin. Amin, doamu semangat do. Saya tidak tahu apakah itu besok, minggu depan, bulan depan, tapi yang pasti kita akan dapatkan izin itu. Apa yang dibutuhkan? Kobarkan pengharapanmu. Lewat semangat tu panitia, lewat semangat tu perhalero, sama masing-masing kita menyemangati, itu pasti datang. Toy mak, tapi ide mak, pak nabawa perhalero itu nih. Enggak sorry orang dapat beto, putus harapan magorre. Karena memang ada pengalaman masa lalu.
Jadi bisa pengalaman masa lalu kita juga makin meredupkan atau mematikan pengharapan kita. Jadi boy nggak tahu pengalamanmu na masa lalu, nah boy memperkuat putus harapan. Oh iya, pindah boto-boto pindah ide-ide. Rohana ba isi, baik kalahin na. So ino negaraon. Ala ni gudang ya kasi panggaor, si panggutur, si pamula-mula, orang putus harapan. Tapi Advent, kita sedang menantikan yang terbaik di depan. Dia sedang OTW. Karena itu persiapkan dirimu menyongsong, menyambutnya. Izin akan datang. Jangan cemaskan, karena itu pasti datang. Alani, na persoalanmu senari, mau dapat izini, masih bainommu. Itu yang dipersiapkan. Izin pasti datang. Itu besok, minggu depan atau kapan, tapi pasti datang. Tapi begitu datang, kita siap menyambutnya. Persiapkan dirimu. Masih para dia mutusi, si para dia tusi. Dohot sesuatu yang baik sedang OTW, pasti datang. Pasti datang. Persiapkan dirimu untuk menyongsongnya, menyambutnya. Unang dung robe, hurip pudak sedang roho, HP roh negabi gelagapan. Lagi bawa to manang habis bainonna. Pasti datang. Persiapkan dirimu. Imana naik persiajarat tersedarion. Harus ipakai radioku. Pengharapan. Aku percaya sesuatu yang baik sedang OTW. Sedang dalam perjalanan. Itu bisa sampai besok atau minggu depan atau entah kapan, tapi pasti datang. Alani paima soro dan gawe holanda buti. Saya mau sedikit jadi ya dia menaik sahate atau telepon pendita engarota hejitei saya holani telepon di gado pari. Isukut tetanggana, waduh hejitei saya holani dangi ulommu. Persiapkan dirimu. Jadi menutup pembangunan harus isi persiapanmu. Hepeng tabung-tabung kiamma, hola roh haduan izinai torom basak kabi. Poro udah. Ngau kamu nang menabung, tadana perser kamu berharap bahwa izin itu datang. Ada yang sudah nabung untuk itu. Tapi esok ini dong izin negara udah penwaeng. Apa izin, diberi izin, tapi harus selesai dalam 6 bulan inna. Mau datang romo saya, icabu izin deh. Jadi beroro izin haduan ngara debe. Aleda kolat tu sih, karena ini butuh proses. Butuh ada proses perlu uang. Ready do kamu, jadi kolan adingan do izin oleh HP, tangong ready mendukung. Di koridor mendukung mulu tutup persen kita izin itu akan datang. Itu secara fisik. Tapi dak kola nih, dangin penting. Kita sekarang sedang di distrik ini tidak jauh dari Bincarong ada gereja yang begitu megah. Dan opo itu be, sedang dalam proses finishing be, nabelgan, 4 lantai. Megah. Tapi siapa yang tinggal dah? Perbeda. Jadi Pak Jok-Jongot tagari jok kaduan da belga inganan di perbeda don. Ido, dau kan? Inganan masih haholongan don. Yang kalau Pak Jok-Jong nggak ada gunanya gereja besar tapi inganan di perbeda. Biar gereja sederhana, gereja kecil. Tapi inganan nih jol mana masih haholongan. Itu yang dihargai Tuhan. Parade dirim tu si, bahwa sasonari begitu gereja itu megah berdiri itu ditempati oleh orang-orang yang hatinya tidak bercacat, kudus. Ditempati orang-orang yang saling mengasihi. Ido benda di masa-masa Advent. Jadi Advent paimaho karori itu hatta, Advent paimahon rori izin, itu kan? Advent doh kita paimahon izini, mana nggak diganin? Masih para diota, na parjolo
Latih dirimu, belajar setiap hari menjadi orang yang hatinya berlimpah syukur. Jadi gawe parroha mauliate maham. Dang boy tiba-tiba ikut terus do dilatih asa rohakon gawe parroha mauliate. Orang yang hatinya berlimpah syukur. Dia selalu rasanya untuk mensyukuri kebaikan Tuhan, mensyukuri hal-hal baik, hal-hal indah. Narong di portion dari dana, dak cukup tikina. Ini dok si Paulus dakin. Ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita. Jadi rasanya tidak cukup kata-kata, tidak cukup waktu untuk mengungkapkan rasa syukurnya. Hati dia terus berlimpah-limpah. Doh taha, doh syukur. Syukur baju ham. Kapar roha mauliate doh menang mana parungu tungut. Balik ni mauliate marungu tungut. Ise hamu parungu tungut, ganu pare marungu tungut. Gereja juga marungu tungut. Ada. Aku ngau 45 tahun percis melayani sebagai pendeta. Siang guru huria sebagai pandita. Jadi nggak tahun nak pecium, ngau nopo 46 tahun. Di gereja nak ulayani, nak 45 tahun sebagai pendeta, sebagai guru kuliah. Gudang goda potau parungut-ungut. Gudang dapat tawa ka perhata tudal. Botamur perhata tudal. Olo tiki pa Jepang, alai duk dungi tudali, daongin na. Aong hamusongoni, mulai dok penditai, oh loin na, lay dok lao penditai. Ya bisa foto te penditawan. Tidak foto situ awin na. Anggot kiro situ, oh lo situ anami. Alay kalau lao. Kita bukan menghakimi, tapi itu tidak benar. Ini Advent, ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Kalau kita mau mempersiapkan diri dan tidak terkejut badan. Molo ngasah hati, molo roto hatai manak sehari-hari pe. Halusaku oh Tuhaku. Disoddo awinna. Jadi bersyukur. Ini hamu akan hinaholongan dalam Alkitab di Bibel Tai ada lebih dari 400 bagian yang bercerita tentang mengucap syukur dan bersyukur. Jadi sampai 400-an ada cerita atau ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang bersyukur dan mengucap syukur. Jadi melalui Advent ini kita diingatkan lagi agar kita belajar bahwa Tuhan menginginkan sudah jemaatnya, semua orang percaya kepadanya, dimotivasi. Jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan, semua itu didorong, dimotivasi oleh rasa syukur. Nata pikiri, nata hatahon, nahu ulahon, semua itu didorong oleh hati yang bersyukur. Jadi roh tu gereja on, nyojornya hado rasa syukur. Ilia ko peliam mono kada peliata na kipiga kantok teh nakin anon tolu kantong manak sadia pelia koi nyojor ni syukur unang nyojor rungut-ungut gudang may tulu katok sa libar dala di nangasi kami mana be. Jadi saya ada kantong may mendukung pelayanan distrik tayo tidak mendukung pelayanan distrik. Nah dua nai mendukung pelayanan ni Huriat tahun. Taleo may nyojor ni rasa syukur. Jadi badak sadia petaleon alay leom may dohot mauliate. Rasa syukur. Jadi Tuhan menginginkan semua orang percaya agar apapun yang dilakukan, yang dipikirkan, yang dikatakan, dan yang dilakukan semua dimotivasi oleh syukur. Amak tabuna ite anggopola sudihi tapajupang do akahalak nama roha mauliate. Wow, life is wonderful. Nada buon na manggudon. Alay holan boloro parugutungut.
tersusah dong kan. Ijabu be isi ama barugutu, amatta maranginatta. Ya bola barugutu tersusah dong hamuna. Jadi Tuhan ingin semua jemaat. Jadi dekodna berlatih dohita, berlatih. Baik studi Alkitab, ya ini akan orang-orang muda ya. Studi Alkitab maupun penelitian-penelitian ilmiah menunjukkan benar bahwa hati yang bersyukur adalah pintu kunci membuka pintu gerbang berkat Tuhan. Lain. Hati yang bersyukur adalah kunci membuka pintu gerbang berkat-berkat Tuhan. Itu di Alkitab sudah ya, istilah harus ada seperti di Biblia. Tapi penelitian ilmiah juga membuktikan orang-orang yang bersyukur adalah orang yang memiliki kunci untuk membuka pintu-pintu gerbang berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu ada disediakan untuk semua kita, berlimpah-limpah berkatnya. Tapi dalam gudang terkunci. Jadi berkat Tuhan itu sekarang ada dalam gudang terkunci. Dan kuncinya diberikan kepada kita. Semua orang diberi kuncinya. Apa? Syukur. Jadi kalau hati kita selalu berlimpah syukur, maka pintu gudang berkat Allah terbuka untuk kita. Jadi kenapa aku tidak merasa terberkati? Tanya dirimu. Bukan Tuhan tidak mau memberkatimu, tapi kamu yang tidak mau membuka pintu berkatmu. Dapat rohat terenangi? Ya, jadi kalau aku merasa tidak diberkati bukan karena Tuhan tidak memberkati aku, tapi karena aku tidak mempergunakan kunci membuka pintu gudang berkat Allah yang telah disediakan untukku. Mula contoh lain, tiki suarong gope pompa jek pamba bu air mau lo pe ai tiki adong go huta so di. Nah paling jelas di Kalimantan, di Pontianak, Laut Pontianak. Jadi si namaulan air bersih. Ikon udan dong. Udan. Jadi mulu musim udan ditampung ma udani ima gabe air bersih di Nasida. Jadi adonggo nama cegudang berlimpah-limpah air bersihna. Alai adonggo na holat saotik. Na otik go udan tu halahi. Na bare banotik air bersihna. Daya tampungnya geleng. Ayang koholane berbe manampung ba kola 2 hari enggak sudai. Alai arong ko teribai manasa garijon kolam. Bak menampung. Kola roda ni itampung batu basali masam kemarau dak kaya mana kurangan. Orang naik. Alai nakin na kola dibayar dah pelai eteng. Bahwa sauda ni seminggu kemudian dangaung be air bersihna. Aina otik gotu mana berkati? Bukan. Dia tidak menyediakan alat tampung berkat. Jadi aina otik go pasu-pasu nemotik go pasu-pasu di batatu au? No. Jadi bahasa soda pota nau. Ini kedong 2, alat tampung berkatmu dan kunci membuka gudang berkatmu kau pakai enggak? Syukur. Jangan lupa berkat itu bukan hanya soal uang, bukan soal materi. Hade dehok kamui. Di parbaga debata tuna marsa rohada. Ahai parbaga debata tuna marsa rohada. Pasu-pasu godang. Ahai imarohana sonang. Jadi
Jadi pasu-pasu yang berlimpah-limpah itu bukan uang. Ayo gudang si gudak keveng dang merasa terpasu-pasu. Ada pasu-pasu na gudang. Rohana sonang. Boado sa sonang rohaku bersyukur. Hanya orang yang bersyukur nabui sonang rohana. Jadi mulu nak sonang roham honda susah. Pikir enak kurang bersyukur ronaing. Ya. Nah marungu-tungu do gumudang isukum diri Nabi. Kamu kadongan berda. Jadi penelitian ilmiah ini orang yang bersyukur dia akan mendapatkan kesehatan pikiran dan jasmani. Jadi pikirannya sehat, orang yang bersyukur itu ya, pikirannya jauh lebih sehat, fisiknya juga sehat. Jadi dak songone dok ngi mensanokar Jepangi dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran salah. Pikiran yang sehat yang menghasilkan tubuh yang sehat. Jadi tubuh nasehat, mabai pikiran nasehat. Pikiran nasehat no, mabai tubuh kita sehat. Hidup bana arong ko ede Fanny J. Crosby di Kidung Jemaat arong gede marsahit-sahit do si Fanny J. Crosby semulai tuwon sahatu nama tidak ya sehat on. Tapi dialah orang yang merasa paling sehat. Kenapa? Karena pikirannya sehat. Nah gudangan do sehat dia do pamatanga alai hon na merasa marsahit, hon na morong-orong gado pari. Kenapa? Karena pikirannya tidak sehat. Jadi si Fanny J. Crosby banyak lagu-lagu, dia menulis lagu. Banyak lagu-lagu yang ditulisnya yang menginspirasi, yang membangkitkan semangat dan membangkitkan haporseaun di jutaan orang yang mendengarnya. Padahal dia orang yang sakit-sakitan. Tapi karena si imannya karena dia bersyukur, pikirannya, hatinya sehat. Jadi menurut bagi edei daung pena kurangi kurate boy soni. Ku berbahagia yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku ditebus ciptaan baru Rohul Kudus. Lalu ngapain dia? Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia barhua memuji Yesus selamanya. Jenggo udah bigi kadang udah kurang apa marsai sahid. Gue bodang ipodoman bahagia. Kenapa? Karena dia bersyukur. Alai kita nasehatan dah kipasan. Udah marsai sahid, udah ngorong. Lau tuh dokter sok sahih minna. Alai merasa hatsitan. Karena tidak bersyukur. Jadi bersyukur itu membuat pikiran sehat, membuat fisik kita sehat. Bersyukur itu membuat kita bahagia. Ku berbahagia karena bersyukur. Bersyukur itu membuat tidur kita nyenyak. Ya, yang orang yang bersyukur tidurnya jauh lebih lelap, lebih nyenyak. Jadi mau lihat Tuhan, mau lihat Tuhan. Belum mau haumudum, coba hauma mau lihat Tuhan. Pada kamu mak sada-sada ke dia mak. Nari hama lihat kamu. Unang luas pikirin nasi. Mau lihat Tuhan, mau lihat Tuhan nyom, mau lihat Tuhan nyom, mau lihat Tuhan nyom, mau lihat Tuhan nyom, mau lihat Tuhan. Sampai dang buyuk kamu ngarenges. Mulu terus dang renges terus mau lihat Tuhan sampai pagi. Mulu suara mulu terus mau lihat terus. Syukur adalah penangkal racun emosi. Jadi kamu larok keracunan, arong ke penangkal racunnya. Jadi emosi, ada emosi yang negatif itu racun itu.
Ahado menyangkali, ahado penangkallah asa unang keracunan kita oleh emosi yang negatif, syukur. Ya, syukur adalah penangkal apa? Kemudian syukur adalah mempererat hubungan. Jadi orang yang selalu bersyukur hubungannya akan tetap makin baik. Dak putus hubungan, tapi hubungan makin baik. Syukur membuka pintu peluang, pintu berkat nakin. Jadi pintu berkat Tuhan itu terbuka dengan bersyukur. Itu kunci. Kita diberi kunci itu, hanya tidak dipakai. Nah, goda ngadang memakai kunci pintu berkaton. Ay daksangai bana marungut-ungut. Daksangai bana bersyukur. Alay kolanda marungut-ungut. Bodi bana siap manogut tu manogut. Alay bersyukur daksanga. Jadi kalau ada marungut-ungut, las gobok batok kunci mate mahai. Pintu gerbangi. Saya digurdahi. Badang boy buka to, tangan daro malala. Isa itu ipukuli boti itu jagi. Tangan dai nga terluka-luka. Pak na nga amar peola menujangi pitu berkati. Tapi tangan daro aha. Tangan daro kuci. Lain ngulo make. Manang nasi boto do. Jadi sonari boto hong beda bahwa kunci pintu berkat yang telah disediakan Tuhan untuk kita adalah bersyukur. Jadi masa Advent ini pergunakan untuk belajar untuk terus bersyukur. Syukur adalah tanda kedewasaan. Jadi sebetulnya makin kita dewasa harusnya makin bersyukur. Dia unang tiki geleng iboto do boleh ate la belgaga bi holada. Isi dalam belga lam matua dak iboto madok boleh ate honda sebaliknya. Harusnya airang matua dak sama dengan dewasa. Boy do matua ale terus dana kayak kanak-kanakan. Mulu bahasa ilmiah do infantil kayak kanak-kanakan terus. Umur nga 10 nga 70 nga 80 tahun lalu terus kayak kanak-kanakan, tidak pernah dewasa. Jadi bersyukur adalah bukti kedewasaan. Bersyukur menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu sedangkan hatimu. Baru menyenangkan hati Tuhan. Dan holan ya deh sedang hati Tuhan. Baru menyenangkan. Bersyukur. Ayo ya deh menyenangkanmu senangkan hati. Mergutu-nguti. Dia mah senang rohani. Dia mah senang rohani Tuhan cowok dia teh. Jadi naksotai dehon. Kalau hati kita berlimpah syukur, hati Tuhan sudah senang. Jadi nak taripu lah teh dehon gabe. Kalau tedehon lalu senang hati Tuhan. Jadi bersyukur ya. Jadi ada 3 cara bersyukur. Ini Tuhan senang banget. 3 cara bersyukur ya. Yang pertama bersyukur, dan ini harus menjadi kebiasaan ya. Harus kebiasaan, harus dilatih. Dan harus kebiasaan terjadi hanya sekali. Ikut terus dilatih berulang-ulang. Sarupa nama buat kenponon. Nga kebiasaan, nga habit, dang boy tinggal be, mulo tinggal larong nakurang dihilala. Iya. Alay dak tiba-tiba orang tersongoni, anggo mula-mula markenpon lo tinggal. Alay anggo sonari, barang lo be tinggal. Ikon mulo tinggal ikon hahua, ikon alak muse. Nah wari kita biasakan membawa handphone kita. Jadi terus berlatih. Jadi bersyukur pun harus terus berlatih. Ya, berlatih. Jadi ada 3 kebiasaan bersyukur yang Tuhan senang. Itu yang perlu kita kembangkan pada masa Advent ini. Ya. Kembangkan hati yang bersyukur dengan 3 cara. Nah, kebiasaan bersyukur yang pertama adalah bernyanyi. Bernyanyi. Godak pola ajar di HKIP, ke gereja HKIP di gereja bernyanyi. Ya. Alai ada hal yang masih perlu diperbaiki. Nakin ni ojor ni roha mauliate maedei. Jadi nang raing lana 2 tahun odang be merkur te. Ngai dia nakin korama distriki amang gultum. Terus bisa melatihan. Nah, jadi natarok sonon. Maret dari mana? Mari para kami sebenang di dia may ganuk minggu, mana di korama, mana di korgabungan, marede. Alay na ba kaparede odak gawi parroha syukur.
Jujur mahamu. Dung piga tau kamu nama redeyon. Aini ojar ni rasa syukur redemui, manang gabe mabaik kamu merungut-ungut. Nah, jadi sekarang ini kita perbaiki. Angko maredak pelajar be parede kita sudah. Alai nakin Tuhan ingin pada masa Advent ini apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita nyanyikan, apapun yang kita lakukan sudah diojor oleh rasa syukur. Itu. Jadi mulu marede kita itu adalah ungkapan syukur. Dak pola nasal marede. Alai betul-betul ni ojor ni rasa syukur kita. Jadi bernyanyi. Ya di hatai itu hatai mau si padohi. Edehom edena baru dan segala macam ya. Untuk memuji memuliakan Tuhan. Kebiasaan bersyukur yang kedua adalah kebiasaan bersyukur yang pertama marede. Ya. Kebiasaan bersyukur yang kedua adalah memberi. Ya ada botoh kamu memberi kembali kepada Tuhan. Jadi mengalih pilihan, mengalih persembahan. Ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang Tuhan senang kalau kita memberi persembahan. Ayah ada lapatan di pilihan. Jadi memberi persembahan adalah pengakuan. Ya, jadi selain ini catat ini harus diingat ini. Memberi persembahan yang kuberikan adalah pengakuan. Apa pengakuan? Bahwa apapun yang saya terima, kesehatan, kehidupan, nyawa, kekuatan, tenaga, hepeng, uang, cuan, sudah adalah berkat Tuhan. Ya. Apapun itu. Uang, emas, berlian, kasih kalap sudah baik. Mana ngaha mana rong dia won, itu adalah berkat Tuhan. Sedia ada bukti na berkat ni Tuhan dari diau, ai baru taruh dang berkat ni Tuhan. Buktinya aku kembalikan kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak butuh itu, tidak butuh uang kita. Tapi kenapa Tuhan menyuruh kita beri persembahan? Jadi mulai di Bible Terok perpuluhan. Jadi sia sudi pasu-pasu mot Tuhan. Sudi pasu-pasum don. Tadana pasu-pasum doi. Saya mengaku itu berkatmu. Aku kembalikan kepadamu 10. Jadi pakaiku masih 10. Pasu-pasu masih 10 on. Asal gawe bargurau tu keluargaku tunggoluku. Dohot tu masyarakat. Jadi itu pengakuan. Jadi nuai kita pas hak pilih dak pengakuan kan, holana salida dak bokat tungai mana, baik indah buti, pengakuan di kamu songoni. Jadi Tuhan senang kita kebiasaan bersyukur, dak pola marede, kebiasaan bersyukur yang kedua adalah memberi kembali kepada Tuhan. Kenapa saya berikan? Tuhan tidak butuh itu, tapi saya mengaku, tanda mengaku na Tuhan, hopasah mau tuho. Dihitarang apa lagi ke 10%. Alai mana ngapa itu mortalea peliatalea ma peliam itu hasya koron hupa matadana hupa sahatot tuho. Jadi sebetulnya hakabipirong na luar biasa alai tanda kutip pergabus. Maaf. Anggo di teorida hakabipirong na luar biasa. Nasana ni lehon mi tondi rodi pamataku hosadot gogoki rodi saluhut artaku. Lalu apa? Upasahati tuho. Aha. Dok kamu jo. Bebir homat dok. Salai. Upasa saya ada dulu. Naso 10% deh. Saya dia gorak sebasa hatomi. Sude. Alai kalau dihatai perpuluhan di HKBP morong-morong. Alai gue dena sude.
Ini benar huruf hita na haisir hita. Suatu gibi kita tangkai. Mailah hita. Tapi tidak bisa disangkal. Memang kita bohong. Karena ini butuh dilatih itu loh. Nang boy sahali jadi on. Ano pasa pilih mahita. Hubereng majawaro. Nakate nakpolo paresoki. Alay uji madirim. Masih uji diri Nabi mah waro pasato pilih atau di mata tanda syukuri atau hanya kewajiban. Jadi memberi pilih dak kewajiban. Itu adalah pengakuan. Tanda syukur bahwa semua yang saya terima ini adalah anugerah berkat dari Tuhan, dan sebagai bukti bahwa itu anugerah dari Tuhan, aku upasah ma pilih aku. Mulut tatangi hodoi, oh arong ate nang di jabu na di dia pendengar khotbah ini ya. Abang gilang saudara-saudara, sahabat-sahabat yang bisa melihat atau bisa mendengar khotbah ini, tolong diperhatikan. Persembahan bukan kewajiban. Persembahan adalah ungkapan syukur bahwa apapun yang saya terima, dan HKBP luar biasa mengakuinya. Aku terima dari Tuhan, daging, todi, hosa, gogos, arta, itu dari Tuhan, lalu serahkan kembali kepada Tuhan. Luar biasa jemaat HKBP. Tapi begitu prakteknya, ini yang perlu kita perbaiki. Ya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih Advent, mempersiapkan diri, menyongsong Dia yang sedang datang, agar kita tidak cacat, agar kita kudus di hadapannya. Ya. Berikan sebagai ungkapan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, bernyanyi, memberi persembahan. Yang ketiga, perjamuan kudus. Jadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan adalah mengikuti perjamuan kudus. Di Huriana Parjolo, gereja mula-mula, gereja rasul-rasul, sebetulnya mereka setiap hari perjamuan kudus. Ada perjamuan, ya, perjamuan ima mengundang dongan namangan, mengundang dongan tetangga. Jadi tujabunai majo isi tamangan. Jadi sebetulnya pertanyaan sektor data ini, pertanyaan weki, mulai bae manga di jabunda itu bagian dari itu. Alega biarong kasih mangan-mangan. Enggak usah harus mangan-mangan. Handa boy bae nota bulu boy mangan ya kasih makan. Unak taurai. Alai ko selali itu ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Perjamuan. Perjamuan. Jala saya berharap masa Advent ini, tugihok kamu masa seorang atau satu keluarga mangan di jabumu. Dan harus mewah. Enggak harus mewah. Namura si tua wek ngabe tugihok jo mangan udang mangan tu jabuna jo. Tapi enggak harus begitu. Ada tapi coba deh. Undang lantas siapa? Manang nangu bere kamu biasa memulus-mulus galandangan di julu yoi pangido-ido. Tugi homangan para di dahan. Ai hatan itu hatan dok. Jujut itamu iho suruh-suruan berhitak kan nama-namue gelandangan. Jadi Advent ini selain dan soal bewahon, tapi soal ungkapan syukur. Jauh dong kamu mangan. Molo ulu kamu jauh kamu hamid, ulu hamid rasa cinere. Just kidding ya. Alai itu tadi. Alai nak kemudian nak perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah kita makan dari roti yang sama, anggur yang sama, menunjukkan kita satu tubuh, menunjukkan kekeluargaan kita. Kekeluargaan. Kita itu anggota keluarga Allah. Jadi keluarga rohita. Sada rohita dagikta doh Yesus, duk tapangan anggur ta minum roti. Tapi tapangan roti ta minum angguri. Kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan. Menerima semua berkat-berkatnya. Ima si paradioko selama Advent. Dia penda perjuangan, dia penda berdua nong kepenon.
Jadi tersahaligus atong nang torto ulutan mulut torebang gudang kan. Jadi Advent perjulo si para dioku ima hati yang semakin berlimpah dengan syukur. Baru carana kembak kuma tolu kebiasaan bersyukur. Berkuina kita marede. Jadi memang agak lucu deh. Mulu marede gas-gas ada gas-gas artinya. Ang mulu na anuangi dok marede rohana, marede rohani. Jadi mulu marede rohana bu dia lebih semangat, alai begitu rohani termelep-lep. Jadi tak salah marede rohana. Alai demi gedo mulu hut kita marede rohani. Jadi nuangat tong budak kita nasoi boto marede. Rotu gereja nang go sehali dak ya dok marede. Saya honda sip-sip. Aul na hadiri bicara songoni sembule nakid dak ya ada fedo mana marede honda sip. Ada go dua dangi boto ede. Jadikin Advent memang kurang hafal loh. Jadi barang boto tok tedehon. Jadi kalau latihan do sebetulnya mangedehon ya sabu kita tok sudah marede teh. Jadi doa angku gedang ke ede dak somal tedehon tapi taredehon dari minggu. Jadi gagok metong bekas song leader si patah dan buyet dehon. Jadi wana mai nah udah ketujuan on berlatih mah kita teh. Alai tapak ketiki marede memuji Tuhan. Bersyukur memberi kembali. Jadi HKBP kalau kita mau mengikuti edetai ibu tamu nomor 3 teh tedehon ganuk minggu hu pasahat itu hona so catok kuro nomor 3 mai ibu kede 204 ayat 2 dah. Jadi 204 ayat 2. Ayat tolu, aku nang lamburu dagi kon, rabam mata nengel pinggol, mata dila somalo marhata, tada ajal hinang nengro, Yesus pujiokuro. Jadi sebetulnya anggo kedet tengah luar biasa, mengarade diri tu hari hama matetta, mengarade diri tu Advent. Alai dangi ulahon, alada mengulahon ke maredero, kemudian memberi kembali kepada Tuhan. Napa tulu nakin perjamuan kudus. Jadi ya, mudah-mudahan tanggal 25 biasa perjamuan kudus teh. Nang ngarong nasarohot. Alai memang ada batasi do teh. Ada batasi. Ya mungkin tu parhala dutta budi bayan khusus tu perjamuan kudus. Holan ibadah perjamuan kudus jarang be ibadah. Jadi ibadah umum sada narotu gereja tiki perjamuan kudus. Alai bodi bayan pada jam berkiat ibadah perjamuan kudus. Hanya perjamuan kudus. Apa kalau ini jam 9.30, kemudian jam 11, jam 1 atau jam berapa? Ada khusus ibadah perjamuan kudus. Asa sudah kita boy ambil bagian dan tetap prokes, protokol kesehatan. Jadi usul itu perhalaru bisa diperhatikan hati. Asa sudah manian naung boy marunal badia. Siapa yang bisa ikut marunal badia? Yang sudah maka tidak kon haproseaon dohot ambil bagian sebagai ungkapan ahena keteh, ungkapan syukur, bagian dari Advent, mempersiapkan diri Advent. Nah, ngapi gajok teh. Ngagajak kieu teh. Ina mah jonge 50 menit. Sebetulnya ada lagi lain melupa gajah nong gabe modohodok kamu. Adong go parade jabita ganuk minggu. Jala secara singkat adong do YouTube. Jadi tolong ya buka kamu PDT spasi pilihan. Jadi kalau di YouTube muyan no dibuka kamu PDT spasi pilihan akan muncul jamita nahu parade setiap minggu. Jala jamita sada erion kubayan secara singkat secara singkat. Jadi adong go pe tolunai si paradiot tadi Advent perjolon itu kau main di YouTube. Jala tu opat Advent, belum mau saya bersambung dah, asa bersambung apa yang kita persiapkan masa Advent ini. Jamita di hari Minggu juga saya akan siapkan sampai opat Advent. Advent pertama yang hadarion, Advent kedua apa, Advent ketiga bagaimana, Advent keempat apa yang harus kita persiapkan sehingga monotai hutto ni jala taulahon. Saya percaya kita semua
orang-orang yang benar-benar mempersiapkan diri menyongsong manang nasa di hari pe hita mate, manang sa di hari pe roto hatta Yesus, manang sa di hari pe roh azal lihas yang anon, kita sudah siap untuk menyongsong dia. Jadi pas hatta mah hita kamanga kenang dipergugui hamu melaksanakan tugas ini. Ini bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dilakukan. Sudah mahita melatih diri beradven. Ini wedok nga manomu haroro di Tuhani di bagasan habadiaon. Menyongsong, menyambut Tuhan dalam kekudusan. Beradven dalam kekudusan. So dia do beradven dalam kekudusan, imanakin bersyukur. Bahwa cara bersyukur yang menyenangkan hati Tuhan, bernyanyi, memberi persembahan, dan mengikuti perjamuan kudus. Ada orang biasa sitonga martangiang, gak kasih partangiang. Kemudian hatinya berlimpah cinta, berlimpah kasih, dan nakin pengharapannya terus berkobar-kobar. Gak apa orang ke pengharapan nakin. Apapun yang terjadi meski gelap, tapi saya percaya dia pasti datang. Aku mengerti atau tidak mengerti, dia sedang OTW. Dia pasti. Saya tidak bisa lengah dan boy berleha-leha dan boy pura-pura tidak tahu karena dia pasti. Boy rotuau sonari tokenai nanti atau besok atau kapan bisa. Dia pasti datang. Karena itu kapanpun dia datang saya tidak urusin kapannya. Yang saya urusin adalah saya benar-benar siap. Every day I am ready menyambut haroroni tohattai di pas-pas tohatta mahita saluhna. Selamat. Dak selamat Advent, selamat beradvent. Kalau selamat beradvent ada sesuatu yang saya lakukan, itu bersyukur. Selamat beradvent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mauliate madiho Tuhan, ting dan dibasami asini rohami holong mi nangu kulingi hami. Paingotok kami. Asa tikos kami beradvent dalam kekudusan. Karena Engkau pasti datang. Tidak ada yang tahu kapan, tapi pasti. Allah ini Tuhan, Allah pasti do. Iko paradion nami diri nami, iko beradvent hang. Caranya adalah bersyukur, bernyanyi, memberi, dan mengikuti perjamuan kudus. Menjadi orang-orang yang berdoa. Kami pergunakan waktu kami lebih banyak untuk berdoa. Menjadi orang yang hatinya berlimpah kasih, berlipat-lipat ganda, dan menjadi orang yang pengharapannya tidak pernah kendor. Mauliate di Tuhan, di dehodo yang kana komor rosmon, di botohodo pergumulan dan sida satu persatu. Mentah apapun Tuhan, nabai loje rosmon, nabai mahiu pikirannya, Tuhan datanglah, jamah mereka, kuatkan, teguhkan mereka Tuhan, sehingga mereka benar-benar mempersiapkan diri beradvent dalam kekudusan. Dalam nama Yesus. Amin. Kamu akan hina holongan, tak puji matu hatai, tak pasahat piliata sebagai ungkapan syukur kita, bagian dari beradvent. Menyambut
meriah, soraklah, terpuji penebus, penolong yang selamat berbahagia, negeri yang memilikinya. Selamat hari yang rendah, yang sudah dimasukinya. Selaku surya yang benar, diberinya nikmat yang besar. Terpuji penebus, pelipur yang kudus. Tahut acara tai di halaman nomor 16. Tak terukur kasih setia Tuhan kepada kita. Ucapan syukur apakah yang dapat kita persembahkan baginya untuk membalas semuanya itu? Bersyukurlah kepadanya dan bersukacita, karena itulah kehendaknya dari setiap orang yang percaya kepada Kristus. Oleh karena itu, bersukacitalah, karena tahun baru gerejawi sudah tiba. Ya Tuhan, Tuhan kami, ucapan syukur apakah yang boleh kami persembahkan bagimu untuk membalas kasih-Mu? Aku memuji-Mu ya Tuhan atas tahun baru gerejawi yang karuniakan kepada kami. Berbagai kesulitan telah kita alami selama setahun yang kita lalui. Kehidupan gereja dan masyarakat, juga masalah dalam keluarga dan pribadi. Namun, kasih setia Tuhan patut kita syukuri pada minggu Advent yang pertama hari ini. Ya Tuhan, terimalah pujian kami kepadamu. Sungguh hati kami akan bersukacita untuk menantikan kedatangan-Mu. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan yang telah kita kumpulkan ini kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat mempergunakannya untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami, agar kami boleh mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang telah kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sampai selama-lamanya
Terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu mengantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat dan menjadi pelaku firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyhurkan dan kebesaran Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setiamu selama setahun ini. Dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang Batak dan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkanmu beradven dalam kekudusan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amanginang, Horas, selamat beradven, mari kita salukna, Tuhan Yesus memberkati. Horas! Horas.